Jiwa hampa itu muncul sebagai asap tipis berwarna abu-abu, mengambang dan terbang menuju rahasia sukses pandai besi. Kemudian menghilang tanpa suara, seperti setetes air yang jatuh ke laut. Ledakan. Dia merasakan getaran gemuruh di otaknya, setelah itu, perasaan yang luar biasa membanjiri laut kesadarannya. Laut kesadarannya seolah-olah memiliki retakan besar, dari mana aliran kesadaran jiwa mengalir, masuk ke rahasia sukses pandai besi dan mengalir langsung ke jiwa hampa. Sebuah hubungan terbentuk antara jiwa tuan rumah dan jiwa hampa. Jiwa tuan rumah masih tenggelam di laut kesadaran, tetapi ia mendapatkan semua hal yang sedang diperhatikan oleh jiwa hampa. Jiwa hampa itu mengambang di area yang sangat luas. Ada jalan terang seperti ekliptika yang membumbung ke tempat yang jauh. Dengan penglihatan jiwa hampa itu, dia menemukan dirinya di dunia baru yang aneh. Ekliptika yang menakjubkan itu seperti tangga surga, menuju ke tempat yang jauh dan misterius. Lampu-lampu terang berkilauan di sepanjang jalan. Di dalam kehampaan putih, segel-segel besar berjatuhan seperti gugusan awan. Cahaya-cahaya aneh dan ajaib saling bersilangan, mengukir formasi-formasi magis kuno pada segel-segel itu. Memurnikan obat-obatan dan senjata-senjata itu serupa. Para ahli harus memahami formasi-formasi aneh dan misterius itu. Selama mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang menggambar formasi-formasi itu, mereka dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam pemurnian. Formasi-formasi kuno di sepanjang ekliptika bersinar dengan menyilaukan. Itu adalah penjelasan dari rahasia-rahasia terpenting dari pemurnian alat. Masing-masing dari mereka bergerak dengan hidup, karena mereka mentransfer kebenaran langit dan bumi. Makna-makna yang mereka sampaikan itu tersirat, termasuk jenis-jenis kekuatan. Gugusan formasi-formasi pemurnian berputar di sepanjang jalan ekliptika. Semuanya eksplisit dan bersinar seperti meteor-meteor. Mereka terus berubah, dan tidak memiliki sifat yang pasti. Jiwa yang hampa itu berdiri di awal ekliptika. Ia tidak memiliki gerakan-gerakan aneh, dan menyerap kesadaran jiwa di laut kesadarannya dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat 3 tarikan napas, aliran kesadaran jiwa di laut kesadarannya tersedot keluar 1/10, dan kecepatan konsumsinya masih meningkat. Si Yan ketakutan. Dia mengumpulkan seluruh jiwa, roh, dan ki-nya, menenangkan pikirannya dan menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak murni. Dia berkonsentrasi pada formasi magis dan misterius di sisi jalan cahaya. Setiap formasi adalah metode untuk menyempurnakan senjata. Mereka memiliki banyak bentuk yang rumit. Mereka bervariasi secara aneh, yang sulit dipelajari hanya dalam waktu singkat. Membakar untuk memisahkan formasi air, formasi pengumpulan jiwa agung, formasi kehidupan alam semesta asli, formasi pertahanan 3 jiwa. Nama-nama formasi terlintas di kepalanya dengan cepat, dan memberinya pemahaman yang dangkal. Setiap formasi secara misterius tidak dapat diprediksi. Sekilas, dia pikir mereka begitu menakjubkan sehingga dia tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat. Begitu formasi kuno itu diukir pada harta karun, itu akan meroketkan kekuatan senjata, memberi mereka kemampuan khusus atau kekuatan halus. Selama dia bisa mendapatkan kebenaran dari formasi itu dan menggunakannya dengan lancar, seorang pandai besi hanya membutuhkan satu dari formasi itu untuk mendapatkan penghasilan besar. Setiap formasi sangat tidak jelas, dan dia tidak bisa mendapatkannya dalam waktu singkat. Banyak dari mereka telah hilang selama ribuan tahun. Beberapa nama formasi telah tercantum dalam buku-buku kuno para pandai besi. Mereka hanya memiliki nama, tanpa rincian tertentu. Namun, di tempat yang indah ini, formasi-formasi ini berubah, mengikuti perubahan halus langit dan bumi. Untuk memahami arti sebenarnya dari formasi, pandai besi perlu mencapai alam tertentu. Jika dia hati-hati dan teliti untuk mempelajarinya, dia bisa memiliki pemahaman yang baik tentang fitur magis sebenarnya dari formasi tersebut. Memurnikan senjata bukanlah tujuan hidup Si Yan. Si Yan menunda di awal ekliptika untuk sementara waktu. Kemudian, jiwanya yang hampa berubah menjadi siluet yang tidak lengkap, bergerak cepat. Formasi teleportasi. Formasi teleportasi. Dia mengulang nama itu di kepalanya. Jiwa hampa itu tidak berhenti, terus bergerak di jalan yang terang. Jika menemukan bahwa formasi di sekitarnya bukanlah formasi teleportasi, ia akan segera mundur dan terus berjalan maju.
Pada saat yang sama, kesadaran jiwanya membanjiri seperti tanggul yang rusak dengan kecepatan yang luar biasa. Sementara jiwanya berlumpur, jiwanya yang hampa melihat sekilas formasi yang tampak seperti gugusan di sepanjang ekliptika. Gambar formasi itu jelas, meluas seperti jaring laba-laba di kehampaan. Sinar cahaya perak saling terjalin. Di setiap persimpangan, kata-kata yang ditulis dalam kaligrafi kuno berkelebat dari waktu ke waktu. Kristal eterial, batu tanah halus, manik gong emas. Biji langka mengapung di bawah persimpangan cahaya formasi. Mereka berkelebat, lalu menghilang. Di atas awan, deretan karakter tersusun rapi, berkilauan dalam rona emas gelap, dan berkelap-kelip seperti bintang. Mereka memutuskan cara untuk menggambarkan misteri formasi ini. Formasi teleportasi. Dia ingin memeriksanya dengan saksama, tetapi tiba-tiba dia merasa pusing. Laut kesadarannya bergetar. Rahasia sukses pandai besi jatuh ke lantai. Xian terbangun dari posisi duduknya yang rapi di tanah, keringat membasahi wajahnya. Dia tampak pucat dan kelelahan. Kesadaran jiwanya terlalu banyak dikonsumsi. Ruangan itu gelap, tetapi pupil Xian bersinar dengan cahaya ilahi. Dia terengah-engah, tetapi dia tersenyum cerah. Waktu tidak akan mengecewakan orang-orang yang memiliki aspirasi tinggi. Rahasia sukses pandai besi memang memiliki formasi teleportasi. Bukan hanya deskripsi, tetapi pengamatan langsung terhadap metode tersebut. Selama dia dapat memahami labirin revolusi formasi dan mengumpulkan cukup banyak alat dan bahan, bahkan jika membangun formasi teleportasi itu rumit, itu tidak akan terlalu merepotkan. Namun, kesadaran jiwa yang dikonsumsi secara berlebihan berada di luar perkiraannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa membaca buku kuno, yang memiliki metode pemurnian senjata, dapat menghabiskan kesadaran jiwanya secepat itu. Pada saat ini, laut kesadarannya kosong. Area itu mengecil, tidak lebih besar dari seperempat area sebelumnya. Laut kesadaran tampaknya telah mengering. Jiwa inang dan 5 iblis yang tidak aktif juga tampak putus asa. Baik jiwa inang maupun 5 iblis bergantung pada laut kesadaran untuk hidup dan berkultivasi. Jika laut kesadaran besar, jiwa inang dan 5 iblis akan tumbuh cepat. Jika laut kesadaran sempit, ruang yang dimiliki jiwa inang dan 5 iblis untuk kultivasi mereka akan berkurang, yang akan membatasi pertumbuhan mereka. Jika laut kesadarannya mengering, suatu hari, jiwa inang dan 5 iblis akan menanggung bebannya, langsung tercekik. Bagi jiwa inang dan 5 iblis, laut kesadaran adalah sumber keberadaan mereka. Tanpa asal-usul kehidupan ini, mereka tidak dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama. Dia merasa pusing saat hendak memeriksa fitur ajaib dari formasi teleportasi. Itu adalah tanda laut kesadaran yang kering. Karena jiwa inangnya dapat merasakan situasinya salah, itu segera memutus hubungan dengan jiwa yang hampa, menyeretnya dengan kuat keluar dari pemandangan yang indah itu. Xian duduk diam di tanah. Dia lelah secara mental dan fisik, tetapi matanya cerah. Karena dia telah menemukan formasi teleportasi, ketika laut kesadarannya pulih, dia dapat menghemat kekuatan dan waktu untuk menemukannya lain kali. Meskipun kali ini dia mengambil risiko, panennya tidak buruk. Namun, dia perlu memulihkan kesadaran jiwanya terlebih dahulu. Dengan pikiran itu, dia duduk diam, mengatur napasnya dan tertidur. Cara umum untuk melengkapi ki mendalam yang dikonsumsi adalah dengan memadatkan ki langit dan bumi. Namun, untuk memulihkan kesadaran jiwa, selain pelet berharga yang membuat orang-orang meneteskan air liur, metode paling sederhana adalah tidur dan bersantai. 1 hari dan 1 malam berlalu secepat kedipan mata. Xian terbangun dengan khawatir. Dia merasakan laut kesadarannya, lalu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tidur adalah cara sederhana untuk melengkapi kesadaran jiwa. Akan tetapi, karena terlalu sederhana, efeknya sangat kecil. Setelah tidur selama 1 hari 1 malam, kesadaran jiwanya hanya pulih sedikit sehingga dia ingin menangis. Proses merasakan rahasia sukses pandai besi telah menghabiskan 70% laut kesadarannya. Tidur ini membantu kesadaran jiwanya pulih, tetapi bahkan tidak sampai 5%. Bagaimanapun, dia tidak bisa tidur sepanjang waktu. Setelah 1 hari 1 malam, dia sadar, dan tidak mungkin untuk menidurkan dirinya lagi. Xian menghitung bahwa jika dia menggunakan tidur untuk memulihkan kesadaran jiwanya,
dengan kecepatan ini, dia akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk pulih sepenuhnya. 1 bulan. Xian sakit kepala. Itu baru pertama kalinya dia membaca rahasia sukses pandai besi karena informasi mengalir deras di kepalanya. Setelah kesadaran jiwanya pulih, dia tidak tahu berapa kali dia harus menguras laut kesadarannya untuk merasakan fitur-fitur halus dari formasi teleportasi. Di dunia yang indah ini, kecepatan konsumsi kesadaran jiwa bisa dianggap mengerikan. Untuk memahami Upanishad dari formasi teleportasi, dia perlu mengunjungi dunia itu lebih sering untuk mencerna detailnya secara perlahan. Dengan kecepatan konsumsi ini, kesadaran jiwa penuhnya hanya cukup untuk bertahan selama 1 jam. Apa yang bisa dia lakukan dalam 1 jam? Jika butuh 1 bulan setelah 1 kali mengamati formasi, berapa banyak waktu yang harus dia habiskan untuk mendapatkan fitur halus dari formasi teleportasi? Tidak, dia harus mencari metode lain. Xian berdiri dan keluar dari ruangan. Melihat lembah ramuan roh yang jauh darinya, dia melihat banyak alkemis bergegas maju mundur dengan wajah khawatir. Alkemis. Pikirannya tergerak, dan matanya cerah. Dia tidak bisa menahan senyum. Di mana dia? Pegunungan jiwa mati. Hal-hal yang melimpah di sini adalah alkemis dan pelet mereka. Akan sulit menemukan pelet untuk memulihkan kesadaran jiwanya di tempat lain. Tetapi di lembah ramuan roh, dia seharusnya bisa menemukannya, bukan? Dia tergerak, jadi dia segera melupakan ide tidur untuk memulihkan kesadaran jiwanya. Kemudian, dia berjalan menuju lembah ramuan roh. Seutas kesadaran jiwanya membelai cincin penyimpanan, dengan cepat menyentuh setiap kristal dan peralatan yang berkilauan. Dia sedang mempertimbangkan apa yang harus dia gunakan untuk menukar pelet untuk memulihkan kesadaran jiwanya. Keluarga yang sangat kaya. Setelah pertempuran di laut tak berujung itu, bahan-bahan budidaya dan kristal yang dia kumpulkan dari kekuatan lain terlalu banyak. Ketika dia pergi, cincin penyimpanannya sudah dikemas. Ada 3.000 kristal esens Qi kelas atas, 15.000 kristal esens Qi kelas tinggi, dan material lainnya menumpuk seperti gunung-gunung kecil. Bahkan jika dia berada di tanah suci yang agung, dia masih seorang pemuda kaya. Hanya murid-murid paling menonjol dari 7 golongan yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal kekayaan. Dia tidak perlu khawatir tentang kristal esens Qi. Setelah Xian meninggalkan lembah perkakas berharga, dia terkejut, dan wajahnya sedikit berubah. Dia dapat merasakan bahwa setidaknya ada 7 ahli alam roh di lembah ramuan roh. Selain itu, ada aura kuat yang bersembunyi, seperti gunung-gunung yang kokoh dan agung. Fluktuasi energi mereka berat, tetapi mereka tersembunyi. Namun, Xian masih bisa merasakannya. Begitu banyak prajurit yang kuat. Sudah setengah bulan. Apa yang terjadi dengan lembah perkakas berharga dan lembah ramuan roh? Mengapa ada begitu banyak prajurit kuat berkumpul di sini? Jiwa-jiwa yang mati. Mengingat wajah meringis dari tetua sebelumnya, Xian tampaknya mengerti masalahnya. Bahaya jiwa yang mati seharusnya sudah menyebar, yang mengumpulkan para prajurit yang tinggal di sekitar jajaran pegunungan jiwa yang mati di lembah ramuan roh dan lembah perkakas berharga. Di kedua lembah itu, selain aura para ahli alam roh, banyak prajurit berwajah dingin berjalan di jalan-jalan. Itu tidak terkecuali. Para prajurit itu telah mengikuti jalan untuk mengembangkan kekuatan mereka. Mereka adalah ahli dalam pertempuran berdarah, tetapi mereka bukanlah alkemis atau pandai besi. Setiap kali jiwa yang mati mengalami beberapa perubahan besar, harta karun yang berharga akan terbang keluar dari sarang jahat jiwa yang mati. Banyak dari mereka adalah yang kelas atas di tanah suci yang agung. Malapetaka yang datang dari jiwa yang mati membuat beberapa prajurit ayam pergi, tetapi itu juga menarik beberapa yang bernyali besar. Orang-orang mati demi uang, dan burung-burung mati saat mengejar makanan. Selama mereka bisa mendapatkan beberapa keuntungan, bagi para prajurit, tidak ada tempat berbahaya yang tidak bisa mereka masuki. Mereka semua tahu bahwa jajaran pegunungan jiwa yang mati akan menjadi tempat yang mengerikan. Jadi, banyak dari mereka masih datang untuk keserakahan harta karun. Tentu saja, orang-orang yang berani datang ke sini bukanlah orang baik. Mereka tampak kejam dan memiliki aura pembunuh. Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mereka. Aku harus pergi mencari pil untuk memulihkan kesadaran jiwaku terlebih dahulu. Xian berpikir dan mempercepat langkahnya, berjalan langsung ke lembah ramuan roh. Apa? Tidak.
Bahkan tidak ada satupun pil. Xian mengatupkan rahangnya di sebuah toko, wajahnya marah. Kalian bahkan tidak punya pil untuk memulihkan kesadaran jiwa, apa yang kalian jual? Bukankah toko ini menjual pil? Maaf, Tuan. Selain pil dan obat-obatan jenis itu, kami punya yang lainnya. Misalnya, kami punya pil untuk memulihkan ki esensi, memperkuat fisik Anda, menstabilkan alam Anda untuk mencegah gangguan, Del. Kami punya banyak di sini. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Kami selalu bisa menawar harganya. Penjaga toko itu tersenyum rendah hati, membungkukkan tubuhnya. Xian memasang wajah dingin, lalu pergi sambil mendengus. 15 menit kemudian, berdiri di tengah jalan yang ramai di lembah ramuan roh, Xian merasa putus asa. Dia telah mengunjungi 10 toko, dan tidak ada satupun yang terkecuali. Mereka bahkan tidak punya satupun pil yang bisa melakukan sesuatu dengan kesadaran jiwa. Ancaman dari jiwa-jiwa yang mati telah menyebar ke seluruh jajaran pegunungan jiwa mati. Hal pertama yang dilakukan para prajurit ketika mereka datang ke sini adalah membeli pil dan obat yang dapat membantu memulihkan dan memperkuat kesadaran jiwa mereka. Jiwa yang mati dapat mengikis jiwa, yang bergantung pada laut kesadaran. Jika laut kesadaran seorang prajurit tidak stabil, jiwanya akan melemah, dan dengan demikian, jiwa yang mati dapat dengan mudah menyerangnya. Semua prajurit memahami sifat jiwa yang mati karena mereka tahu betapa pentingnya memperkuat kesadaran jiwa mereka. Dalam waktu 5 atau 6 hari, semua pil yang dapat membantu memperkuat kesadaran jiwa di lembah ramuan roh, bahkan jika harganya meroket, semuanya terjual habis. Jenis pil ini menjadi langka sekarang. Para alkemis yang dapat memurnikannya telah berhenti memasok ke toko. Mereka ingin menyimpan obat untuk diri mereka sendiri. Tiba-tiba, di lembah ramuan roh yang besar ini, tidak ada toko yang dapat menyediakan pil atau obat semacam ini. Bahkan jika mereka bersedia membeli dengan harga yang bagus, para alkemis tidak mau menjualnya. Berita tentang jiwa yang mati telah menyebar dengan cepat di kedua lembah. Semakin banyak mereka membicarakannya, semakin berbahaya jadinya. Kekuatan jiwa-jiwa yang telah meninggal terus diperkuat oleh berita yang mereka sampaikan satu sama lain. Orang-orang merasa tidak aman, dan para alkemis serta pandai besi tidak berani meninggalkan lembah. Mereka berkonsentrasi pada pemurnian pelet dan menempa senjata untuk diri mereka sendiri. Mereka harus meningkatkan tekad mereka dengan cara apapun. Pada saat ini, pelet yang dapat melengkapi kesadaran jiwa menjadi harta karun untuk melindungi hidup mereka. Tidak seorang pun dari mereka setuju untuk menjual satu pelet pun. Para prajurit datang ke sini untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal telah menggunakan banyak uang untuk mengumpulkan barang-barang tersebut. Tak lama kemudian, tidak ada stok di seluruh lembah ramuan roh. Xian memiliki begitu banyak kristal esens ki untuk dibelanjakan, tetapi dia tidak dapat menemukan pemasok. Dia memiliki penyesalan besar sekarang. Dia adalah orang pertama yang mengetahui anomali jiwa yang mati. Jika dia lebih pintar, dia bisa mengumpulkan lebih banyak obat-obatan semacam ini tepat ketika berita itu masih disembunyikan. Sudah terlambat untuk menyesal. Perasaan memiliki banyak uang tetapi tidak dapat membeli barang yang diinginkannya membuatnya gelisah. Di sepanjang jalan di tengah lembah, para prajurit berjalan bolak-balik dengan wajah muram. Mata mereka ganas ketika melihat yang lain, seperti serigala yang kelaparan, seolah-olah mereka menganggap semua orang asing sebagai musuh mereka. Lembah tempat orang-orang dulu hidup dalam harmoni dan kedamaian sekarang menjadi seperti belati. Suasananya juga tegang. Meskipun Xian telah menghentakkan kakinya dengan penyesalan, itu tidak ada gunanya. Dia perlahan-lahan menenangkan diri, dan menyipitkan matanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia akan menemukan satu atau dua orang yang tidak memiliki visi yang baik untuk merampok mereka. Dia bukan orang baik, tangannya telah berlumuran darah. Begitu dia bertekad, membunuh seorang pria dan menghancurkan tubuhnya bukanlah hal yang sulit baginya. Karena barang-barang itu langka dan dia tidak dapat membelinya dari manapun, jika dia ingin memiliki pelet, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan merampas barang-barang yang diinginkannya. Dia tidak memiliki penghalang mental saat mencuri atau merampas barang dari orang lain. Begitu dia melihat targetnya, dia tidak takut membunuh dalam skala besar. Sebagian besar prajurit di lembah itu sekarang bukanlah orang baik. Saat membunuh orang-orang semacam ini,
dia tidak akan merasa bersalah. Ketika dia mengamati pejalan kaki dengan tatapan jahat, sosok yang dikenalnya muncul dalam penglihatannya, Taimu. 5 orang dari kelompok Taimu belum meninggalkan pegunungan Dead Soul. Mereka tahu tentang peristiwa mematikan yang akan datang, tetapi karena 3 jiwa yang mati, mereka masih menunggu Cherry untuk memberi kompensasi kepada mereka. Taimu melihat Xian berdiri di sudut dan ketakutan, menutup mulutnya. Dia secara naluriah ingin menyingkirkan pemuda itu. Pada saat ini, wajah Xian tipis dan pucat. Tatapannya dingin dan gelap, sementara sudut mulutnya sedikit melengkung, seperti pisau dingin. Dia tampak buas seperti binatang buas yang menunggu mangsanya. Orang lain tidak mengenal Xian, tetapi Taimu telah mengalaminya. Saat dia melihat tatapan Xian, dia ingin lari secepat mungkin. Kemarilah. Xian mendengus, lalu memberi isyarat dengan jarinya. Dia mencibir, di mana kau ingin bersembunyi saat melihatku? Apakah kau takut aku akan memakanmu hidup-hidup? Taimu malu-malu, wajahnya panjang seolah-olah yang lain telah memintanya untuk membunuh seorang anak. Xian Ge, kami tidak akan meminta jiwa-jiwa yang telah mati. Apa yang kau inginkan? Bantu aku membeli beberapa pelet untuk memulihkan kesadaran jiwa. Aku tidak peduli dengan harganya. Xian mencari-cari cincin penyimpanannya. Kristal-kristal ki esensi kelas atas yang tembus cahaya muncul satu persatu di telapak tangannya. Kristal-kristal itu berkilau indah di bawah sinar matahari seperti permata yang berharga. Aku tidak memilikinya, Taimu menggelengkan kepalanya dengan getir. Sungguh, aku tidak memilikinya. Ketika aku tiba di lembah ramuan roh, mereka sudah berhenti menjualnya. Ngomong-ngomong, Cherry memberi tahu kami bahwa 3 hari kemudian, dia akan memberi kami beberapa pelet semacam ini. Kami menunggunya, itu sebabnya kami belum pergi. Cherry, Xian terkejut. Dia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Sosoknya memudar, lalu menghilang hanya dalam sekejap. Bintang pembantaian itu, desah. Aku benar-benar mengira dia ingin memakan manusia. Mereka yang bernasib buruk karena diawasi oleh orang ini tidak akan pernah bisa meninggalkan jajaran pegunungan jiwa mati. Aku tidak tahu mengapa aku merasa takut hanya dengan melihatnya. Taimu menyapu manik-manik di dahinya dan bergumam, dia berkata bahwa dia memaafkan kita karena kita adalah anggota Sekte Dewa. Apakah menurutmu dia juga murid Sekte Dewa? Pikir gadis muda itu. Jika dia salah satu murid Sekte Dewa, mengapa dia tetap anonim? Taimu keberatan. Kurasa dia mengenal seseorang dari sekte kita dan kesannya tentang sekte kita tidak buruk. Tapi yang pasti dia bukan anggota Sekte Dewa. Dengan wilayah kekuasaannya di usianya, selama dia menjadi salah satu dari kita, dia akan terkenal. Tidak mungkin tidak ada yang mengenalnya. Teman-temannya berpikir, lalu mengangguk setuju. Aula roh. Apakah Cherry ada di sini? Xian menghentikan seorang penjaga dan bertanya kepadanya tanpa sopan santun. Kau ada di sini. Penjaga itu pusing. Dia bingung sejenak lalu menjawab Xian dengan hormat. Aku akan memanggilnya untukmu. Penjaga ini pernah melihat Xian sebelumnya. Saat dia melihat bahwa Zalin bersikap patuh kepadanya, dia mengerti bahwa Xian bukanlah orang yang remeh. Dia tidak berlama-lama, dan bergegas keluar dari aula. Tidak lama setelah itu, Cherry tiba. Dia mengundang Xian untuk masuk ke dalam dengan wajah tersenyum. Li Tua juga ada di sini. Cherry membawanya ke sudut, lalu merendahkan suaranya. 4 tetua lainnya juga ada di sini. Mengapa kalian belum pergi? Kudengar kalian memiliki pil untuk memulihkan kesadaran jiwa. Berikan padaku. Aku akan membayar kalian dengan harga yang pantas. Xian tidak tertarik pada Li Zhengrong dan anak buahnya, dia langsung meminta pil itu. Cherry terkejut. Apakah kalian ingin menemukan sarang jahat jiwa-jiwa yang telah meninggal untuk menguji keberuntungan kalian juga? Tidak, aku membutuhkannya untuk keperluan lain. Xian menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara, potongan-potongan kristal esens ki kelas atas telah dimasukkan ke dalam karung goni berulir emas. Tak lama kemudian, karung goni itu terisi dengan kristal esens ki kelas atas. Setidaknya ada ratusan. Dia langsung melemparkan karung itu ke Cherry dan berkata, berapapun harga yang kau tawarkan, aku akan mengambil semuanya. Cherry sangat menyesal karena dia tidak tahu mengapa Xian begitu terburu-buru. Ini, ambil 3 botol pelet pemulihan jiwa ini. Setiap botol berisi 70 pil. Terima kasih,
Si Yan tersenyum padanya, tidak menoleh ke belakang dan segera pergi. "Hei," panggil Cherry. Namun saat suaranya muncul, dia tidak melihat bayangan si Yan dimanapun. Bajingan ini, apa yang dia lakukan? Kenapa dia begitu terburu-buru? Cherry menghentakkan kakinya. Melihat karung berisi esens ki kelas atas, dia terkejut dan senang pada saat yang sama. Menjadi penjaga aula, gajinya selama 1 tahun hanya 50 kristal esens ki kelas atas. Tas berisi esens ki ini merupakan harta yang sangat besar baginya, sama besarnya dengan gajinya selama 3 atau 4 tahun bekerja di Aula Roh. Namun, ini bukanlah yang diinginkannya. Dia curiga, dan dia ingin bertemu si Yan untuk menjelaskannya. Namun si Yan langsung menghilang, dan bahkan tidak memberikan alamatnya. "Cherry, siapa anak itu? Mengapa dia memberimu begitu banyak kristal esens ki? Apakah kalian berdua, seorang alkemis kurus dengan wajah muram telah menyaksikan semua hal itu?" Dia mendekatinya dengan tenang dan bertanya. "Bukan urusanmu." Si Yan mendengus dengan penampilannya yang dingin. Dia tidak memperhatikan alkemis itu, mengambil kristalnya dan berjalan ke aula. "Apa?" Dia datang. Di sebuah ruangan yang tenang di belakang Aula Roh, Lin Yaqi tersentak. "Di mana dia?" "Kiri. Ketika aku ingin mengejarnya, aku tidak bisa melihatnya dimanapun," jelas Cherry. Lin Yaqi tidak tampak senang saat dia bertanya kepada gadis lainnya dengan arogan. "Untuk apa bajingan itu datang?" "Dia ingin membeli pil pemulihan kesadaran jiwa. Aku memberinya," Cherry bercerita. "Pil pemulihan kesadaran jiwa." Lin Yaqi terkekeh. Dia menyipitkan matanya lalu berkata sambil tersenyum. Sepertinya dia juga tertarik dengan sarang jahat jiwa yang mati. "Wah, luar biasa. Dalam beberapa hari, generasi muda ahli dari Tanah Suci, Sekte Dewa Bercahaya, dan Lembah Iblis akan berkumpul. Aku tidak menyukai beberapa dari mereka, tetapi aku bukan tandingan mereka. Bajingan itu juga ada di sini, jadi aku akan memintanya untuk memberi mereka pelajaran." Lin Yaqi sangat gembira. Cherry menutup mulutnya, tidak berani berbicara banyak. Berita tentang para ahli muda dari Tanah Suci, Sekte Dewa Bercahaya, dan Lembah Iblis yang akan segera tiba telah tersebar di seluruh jajaran pegunungan jiwa mati. Orang-orang itu akan bersatu dengan kekuatan penuh mereka. Di satu sisi, mereka ingin membunuh jiwa-jiwa yang telah meninggal, dan di sisi lain, ini adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk melatih keterampilan mereka. Selain itu, mereka memiliki harapan rahasia untuk mengumpulkan harta karun aneh dari sarang-sarang jahat jiwa-jiwa yang telah meninggal. Para pemuda jagoan dari 3 faksi kuno di Tanah Suci Agung ini selalu memiliki penglihatan yang tajam. Para lelaki mereka mendominasi, dan para wanitanya sombong. Masing-masing dari mereka memiliki tindakan brutal yang membuat orang-orang takut kepada mereka. Meskipun Cherry adalah seorang alkemis, pangkatnya tidak cukup tinggi. Ketika dia melihat orang-orang itu, dia harus bersikap baik dan tidak berani bertengkar dengan mereka. Lin Yaqi, sebagai murid Li Zhengrong, tentu saja tidak takut. Bagaimanapun, wilayah kekuasaannya relatif rendah, jadi dia bukanlah lawan mereka. Di masa lalu, setiap kali mereka berselisih, dia selalu menanggung sedikit kekalahan, yang masih dia simpan dalam hatinya. Namun, dia tidak memiliki cara untuk melawan mereka. Tetapi sekarang dia tahu si Yan ada di sini, dia segera ingin menggunakan hubungan dengan si Yan untuk memintanya membalas dendam untuknya. Lembah perkakas berharga dan lembah ramuan roh itu sebesar itu. Selama dia masih tinggal di lembah itu, aku selalu bisa menyeretnya keluar. Lin Yaqi merenung sejenak. Dia menyipitkan mata dan tersenyum. Kemudian, dia tidak memberi tahu Cherry tetapi meninggalkan Aula Roh sendirian, berjalan di sekitar lembah tempat serigala jahat bermain. Cherry menunggunya pergi lebih jauh, lalu bergegas menemui Zalin untuk melaporkan kepadanya bahwa gadis itu telah pergi. Setelah si Yan mendapatkan pelet pemulihan jiwa, dia menyerbu ke dalam ruangan yang telah disewanya dan mulai memulihkan kesadaran jiwanya yang telah dikonsumsi secepat yang dia bisa. Dia bersiap untuk menyelidiki fitur-fitur mistis yang halus dari formasi teleportasi sekali lagi. Gunung Heaven Wisel. Di dalam gua yang suram di tengah gunung, banyak jiwa-jiwa mati berwarna hijau tua tergantung di dinding, menutupi seluruh permukaan. Sebuah kolam mayat terletak di tengah gua tempat mayat-mayat bertumpuk. Darah hijau tua terus mengalir.
Banyak balok daging tersangkut di kolam pemurnian mayat, menyedot nutrisi dari mayat-mayat. Mereka terus membesar terus-menerus. Jiwa-jiwa mati berwarna hijau tua mengambang di sekitar kolam, memancarkan aura dingin dan jahat mereka seolah-olah mereka menjaganya. Gunung Heavenweisel adalah gunung kecil dan miskin di antara hampir 1000 gunung di jajaran pegunungan jiwa mati. Aura langit dan bumi di sini samar-samar, dan tidak ada prajurit yang tinggal di gunung ini untuk berkultivasi. Di dalam beberapa gua di Gunung Heavenweisel, kolom-kolom cahaya hijau sebesar batang pohon menyusut, dan sejumlah besar yin-qi meluap darinya. Aliran aura jahat semacam ini mengalir ke gua besar di tengah gunung satu per satu. Jiwa-jiwa mati di dalam gua menyemburkan cairan kental berwarna hijau tua ke potongan-potongan daging. Cairan ini kemudian berubah menjadi lapisan energi, terserap ke dalam potongan daging. Waktu berlalu dengan tenang. Kresek, suara retakan telur yang menetas naik. Selaput yang menutupi potongan daging itu retak, lalu jatuh ke tanah sepotong demi sepotong. Makhluk hijau berkaki pendek yang setinggi anak berusia 10 tahun muncul dari potongan daging itu. Kulitnya keriput seperti kodok jelek. Ketiga pupilnya memiliki rona hijau tua yang dalam, dingin, dan penampilannya sangat menyeramkan. Itu adalah makhluk humanoid, dengan kepala runcing dan tidak memiliki telinga. Ada banyak lubang di pipinya, dan lubang hidungnya bergerak seolah-olah menghirup aura jahat gua ini. Jiwa-jiwa yang mati di gua itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Mereka memimpin makhluk berkaki pendek itu menuju sarang jahat jiwa-jiwa yang mati. Ratusan jiwa yang mati bergandengan tangan dan dengan ganas mendorong makhluk itu ke sarang jahat jiwa-jiwa yang mati di dalam gua. Wus! Tubuh pertama dari jiwa yang mati yang dimurnikan dari kolam pemurnian mayat telah didorong ke sarang jahat jiwa-jiwa yang mati. Lingkaran hijau yang menyeramkan meluas dari sarang jahat sebagai pusatnya, beriak keluar. Ukuran sarang jahat itu berlipat ganda hanya dalam sekejap. Dari luar sarang jahat itu, tampak seperti banyak tentakel hijau tua menusuk ke dalam tubuh jiwa yang mati, menyalurkan energi jahat seperti tetesan air. Tubuh jiwa yang mati itu tumbuh dengan cepat. Cahaya hijau yang sangat besar melesat keluar dari lubang-lubang di pipinya, saat ia secara bertahap bertambah besar menjadi orang dewasa. Jauh di dalam sarang jahat jiwa-jiwa yang mati, aliran cahaya hijau melesat dari tempat yang jauh, langsung mengenai tubuh itu. Mata dingin yang aneh dari tubuh jiwa yang mati itu menjadi lebih jahat dan mengintimidasi setelah jiwa yang mati itu memasukinya. Aura jahat yang suram melesat keluar dari sarang jahat itu. Krek-krek, suara retakan renyah bergema dari sarang jahat itu. Tubuh jiwa yang mati itu ditempati. Kemudian berjuang keluar dari sarang jahat itu dan turun ke gua gunung surga bersiul. Ratusan jiwa yang mati mengelilingi sarang jahat itu dan bersorak. Suara mereka tajam, siulan mereka tampak seperti ribuan hantu yang menangis dengan sedih. Aura kebencian membumbung tinggi ke langit. Di dalam gunung surga bersiul, balok-balok daging membesar dengan cepat. Tak lama kemudian, tubuh jiwa yang mati lainnya lahir. Jiwa yang mati pertama dengan tubuhnya keluar dari sarang jahat itu, lalu berjalan ke kolam di dalam gua itu. Tentakel hijau yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari pinggangnya seperti cacing, dan menusuk ke dalam tubuh jiwa yang mati yang baru lahir. Energi jahat dengan cepat mengalir ke dalam tubuh yang baru lahir itu, memperbesarnya. Tidak lama kemudian, jiwa-jiwa mati tingkat tinggi yang bersemangat melayang-layang di sekitar semuanya menyerbu pada saat yang sama, memilih tubuh dan memasuki inang baru mereka. Pegunungan jiwa mati. Sudah setengah bulan, tetapi tidak banyak prajurit dan alkemis meninggalkan tempat itu karena peristiwa jiwa mati. Mereka memutuskan untuk tinggal dan berkultivasi. Namun, beberapa dari mereka mulai menghilang begitu saja. Selama setengah bulan, ratusan prajurit, alkemis, dan pandai besi tampaknya menguap. Beberapa orang telah mengambil risiko menyusup ke pegunungan jiwa mati untuk memburu jiwa-jiwa mati dan memanen harta karun dari sarang jahat jiwa-jiwa mati. Mereka semua menghilang satu per satu. Apakah kamu sudah mendengar berita tentang Zhang Yue dan timnya? Mereka beroperasi di timur Gunung Surga Bersiul. Sudah 7 hari, dan mereka belum kembali. Saya mendengar bahwa tidak hanya Zhang Yue, tetapi juga sekelompok anggota Sekte Dewa Bercahaya yang dipimpin oleh seorang ahli langit pertama alam roh menghilang. Tidak ada yang bisa menghubungi mereka.
Tuanku memberi tahuku bahwa banyak alkemis dan pandai besi yang tinggal di beberapa gunung telah hilang. Sekelompok prajurit berdiskusi dengan tenang di sebuah toko di lembah ramuan roh dengan wajah ketakutan. Diskusi yang sama terulang di beberapa sudut lembah perkakas berharga dan lembah ramuan roh. Baru-baru ini, para prajurit, alkemis, dan pandai besi terus-menerus menghilang. Yang lain tidak dapat menghubungi mereka menggunakan batu suara, dan tidak ada yang menemukan mereka juga. Keanehan pegunungan jiwa mati menjadi lebih mengerikan saat ini. Beberapa orang yang bermaksud menunggu dan menyaksikan perubahan dalam keheningan mulai meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tercepat mereka. Beberapa orang yang memutuskan untuk pergi menghilang bahkan sebelum mereka bisa keluar dari jajaran pegunungan jiwa mati. Berita tentang status mereka yang hilang sampai ke lembah perkakas berharga dan lembah ramuan roh, yang membuat mereka yang belum pergi menjadi takut, menyerah untuk melarikan diri dalam benak mereka. Situasinya menjadi semakin suram dari hari ke hari. Li Zhengrong, pandai besi dari lembah perkakas berharga, bersama dengan para ahli dari Tanah Suci, Sekte Dewa Bercahaya, dan Lembah Iblis berdiskusi setiap hari untuk mengidentifikasi berita tentang orang-orang baru yang hilang. Hari-hari ini, menurut statistik Aula Roh dan Aula Perkakas, setidaknya 700 prajurit hilang. Prajurit yang tinggal di kedua lembah itu semuanya merasa tidak aman. Li Zhengrong sangat sibuk, dan bahkan mengalami sakit kepala yang parah. Ketika dia pergi mencari jiwa-jiwa yang mati, dia tidak berani pergi sendiri, dan sering pergi dengan orang-orang hebat dari Aula Perkakas. Tidak diketahui mengapa ketika kelompoknya keluar mencari di wilayah jajaran pegunungan jiwa mati, mereka biasanya tidak menemukan sesuatu yang tidak normal. Bahkan satu jiwa yang mati pun sulit ditemukan. Ini tidak sesuai dengan akal sehat. Sebelum arwah-arwah itu mengalami anomali, mereka dapat dengan mudah bertemu dengan arwah-arwah itu di dekat area sarang-sarang jahat. Mustahil mereka tidak dapat menemukan satupun arwah selama beberapa hari. Setelah arwah-arwah itu mengalami beberapa perubahan besar, menurut akal sehat, inilah saatnya arwah-arwah itu beroperasi lebih ramai, dan membantai di mana-mana. Setelah beberapa misi pencarian yang gagal, Li Zhengrong dan kelompoknya menjadi lebih panik. Orang-orang masih terus menghilang secara misterius. Situasi ini belum berhenti. Lambat laun, Li Zhengrong menyadari fakta yang sulit diterimanya. Tidak benar bahwa arwah-arwah itu telah menghentikan semua operasi mereka. Mereka masih membantai di tempat lain. Alasan mengapa mereka tidak bertemu dengan mereka adalah karena arwah-arwah itu telah merasakan kehadiran dan misi mereka sebelumnya untuk menjauh sebelum mereka mencapai area tersebut. Selain itu, ini berarti arwah-arwah itu belum mengumpulkan cukup kekuatan. Mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bertempur dengan para prajurit manusia. Jadi, mereka bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk menangkap kelompok prajurit manusia lainnya. Setelah memastikan temuan ini, Li Zhengrong dan para pandai besi di Balai Perkakas mulai merasa takut, karena kekhawatiran mereka terhadap jiwa-jiwa yang telah meninggal semakin membuncah di hati mereka. Lembah Ramuan Roh dan Lembah Perkakas berharga pun ditutup. Untuk mencegah lebih banyak prajurit hilang saat mereka keluar, Balai Perkakas dan Balai Roh telah mengumumkan jam malam bersama. Siapapun yang tinggal di Lembah Ramuan Roh dan Lembah Perkakas berharga harus tetap di dalam, karena mereka tidak diizinkan keluar dari lembah. Begitu jiwa seorang prajurit terkikis, ia akan menjadi jiwa yang baru mati, dan menjadi bagian dari kekuatan hebat jiwa yang mati. Untuk mencegah jiwa yang mati menjadi lebih kuat, Li Zhengrong dan kelompoknya harus menyiapkan rencana yang buruk ini. Mereka sekarang menjaga Lembah Perkakas berharga dan Lembah Ramuan Roh, sambil menunggu pertempuran langsung dengan jiwa yang mati. Faktanya, bahkan jika mereka tidak menetapkan jam malam, tidak ada yang punya nyali sebesar itu untuk keluar. Ketika berita tentang tim pencari yang hilang secara misterius bocor, para prajurit yang tinggal di kedua lembah akhirnya menyadari situasi yang berbahaya. Semua orang takut mati. Ketika mereka mengetahui bahwa para ahli yang lebih kuat dari mereka telah menghilang tanpa meninggalkan jejak, mereka menjadi lebih berperilaku baik. Pada saat yang sama, Aula Roh dan Aula Perkakas telah mengirim pesan kepada para prajurit yang berkultivasi di pegunungan sekitar, meminta mereka untuk segera datang ke lembah. Mereka yang tidak dapat dihubungi, tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk mereka. Pada saat yang sama, setelah Tanah Suci, Sekte Dewa Bercahaya,
dan lembah iblis mengirim tetua mereka ke lokasi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak lebih memperhatikan gerakan pegunungan jiwa mati dengan saksama. Beberapa mengatakan bahwa para prajurit alam dewa sejati dari ketiga faksi ini secara bertahap telah kembali dari kultivasi pengasingan mereka. Mereka akan segera bergegas ke pegunungan jiwa mati. Tiba-tiba, pegunungan jiwa mati telah menjadi fokus seluruh tanah suci yang agung. Setelah faksi-faksi kuno mendapatkan informasi tentang anomali di pegunungan jiwa mati, mereka semua menggunakan cara mereka untuk mengumpulkan berita dari sana. Kota Kaisar Es. Bing King Tong, Suang Zuzu, Leng dan King, dan Han Cui telah berkultivasi di ruang es yang dingin menusuk tulang. Ketika mereka bangun dari kultivasi mereka, Bing King Tong menerima berita dari Persatuan Umum. Senyumnya pun sirna. "Kakak, ada apa?" Han Cui tertawa pelan. Matanya yang indah berbinar, aura dingin memperindah senyumnya yang berseri dengan sikap yang luar biasa. Ada perubahan besar di jajaran pegunungan jiwa mati. Menurut Persatuan Umum, ini adalah bencana besar. Bing King Tong menceritakan berita yang diterimanya secara terperinci. Setelah pengalaman buruk dengan Yu Liming dan Ning Dukuan, ikatan antara keempat saudari itu telah pulih. Mereka tidak memiliki dendam sekarang. Mereka telah menghabiskan waktu bersama untuk berkultivasi di ruang es. Baik alam mereka maupun teknik giok es meningkat dengan cepat. Saat ini, Bing King Tong tampaknya telah memasuki puncak alam roh. Han Cui juga mengalami peningkatan yang signifikan. Lebih jauh lagi, Suang Yuzu dan Leng dan King sekarang dapat menggunakan teknik giok es mereka dengan lebih lancar. Setelah mereka mengalami peningkatan yang signifikan di alam mereka, Persatuan Umum menunjukkan kepada mereka sikap yang lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika mereka menerima berita tentang Tanah Suci yang agung, mereka akan segera mengirim ke para wanita di sini. Ning Dukuan sebenarnya ingin lebih merepotkan mereka. Tetapi ketika dia tahu bahwa alam para wanita telah jauh lebih baik, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerah, membuang jauh-jauh pikiran untuk menyatakan perang. Kota Kaisar Es telah berubah. Bukankah bajingan itu pergi ke pegunungan jiwa mati? Dengan kecepatannya, dia seharusnya sudah ada di sana. Apa yang harus kita lakukan? Han Cui ketakutan. Dia bangkit dari tempat duduknya, wajahnya khawatir. Suang Yuzu dan Leng dan King mengernyitkan alis mereka. "Kita harus pergi dan mencarinya." Leng dan King berdiri, wajahnya gelisah. "Tidak," Bing King Tong menggelengkan kepalanya, "situasi pegunungan jiwa mati sekarang jauh lebih rumit. Kita tidak bisa sampai di sana tepat waktu. Dengan kapasitasnya, Xian dapat melindungi dirinya sendiri. Kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Sebaiknya kita terus memantau informasinya. Kurasa dia akan baik-baik saja. Bagaimanapun, bahkan Ning Dukuan tidak punya cara untuk menangkapnya. Jika dia bukan seorang pejuang alam dewa sejati, kurasa dia akan baik-baik saja." Mendengar Bing King Tong berkata demikian, Suang Yuzu dan Leng dan King merenung, lalu mengangguk. Namun, mereka masih memasang wajah cemas. Lembah perkakas berharga. Lin Yaqi mendekati sebuah rumah yang khusus menyediakan ruang tenang bagi para pejuang untuk berkultivasi. Dia tidak mempertahankan wajah tersenyum seperti biasanya, mengerutkan kening sambil berjalan pelan ke ruang gravitasi. Dia memanggil dengan nada rendah, "Xian, bukalah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Biarkan aku masuk, cepat." Wajah Xian kurus dan pucat. Tidak ada cahaya di matanya saat dia terbangun di ruang gravitasi. Dia hanya memiliki satu botol pil pemulihan jiwa yang tersisa dari 3 botol yang telah diterimanya. Namun, pemahamannya tentang formasi teleportasi baru saja melewati ambang batas. Dengan kecepatan ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk memahami fitur-fitur halus dari formasi teleportasi secara menyeluruh. Pengurasan kesadaran jiwa yang cepat setiap kali dia berada di dunia aneh itu membuatnya takut. Meskipun dia memiliki pil pemulihan jiwa, setiap kali dia masuk ke dunia itu, butuh waktu 3 hari baginya untuk memulihkan kesadaran jiwanya. Melihat bahwa dia akan menghabiskan pil pemulihan jiwa, dia mulai memikirkan persediaan sekali lagi. Pada saat itu, pintu batu ruang gravitasi terbanting keras. Suara cemas Lin Yaqi masih terdengar. Dia menenangkan diri, bangkit, lalu membuka pintu untuk membiarkannya masuk. Dia mengerutkan kening, "Untuk apa kamu datang ke sini?"
Kamu memang di sini. Lin Yaqi menghela napas, lalu mengamati ruang gravitasi. Kemudian, dia berkata, rentang gunung jiwa mati benar-benar berbahaya saat ini. Aku khawatir kau tidak mengetahui situasinya dengan jelas dan telah meninggalkan lembah. Aku di sini untuk memberi tahumu. Kemudian, Lin Yaqi memberitahunya secara rinci situasi pegunungan jiwa mati. Ketika dia mendengar bahwa semakin banyak prajurit yang hilang setiap hari, Xian merasa takut. Saat dia tidak sadarkan diri, situasi pegunungan jiwa mati telah berubah menjadi buruk. Aku tidak akan pergi untuk saat ini. Jangan khawatir. Oh ya, apakah kau memiliki pelet untuk memulihkan kesadaran jiwa? Jika kau memilikinya, berikan padaku. Kita bisa bernegosiasi. Xian menuangkan beberapa pelet pemulihan jiwa dari cincin penyimpanan dan meminumnya semua. Sementara dia merasakan kesadaran jiwanya sedikit dipulihkan, wajahnya tampak sedikit puas. Jika kau tidak meninggalkan lembah, mengapa kau membutuhkan pelet? Mata Lin Yaqi curiga. Dia mengamatinya dari kiri ke kanan, lalu tiba-tiba bertanya, apakah kamu berlatih beberapa teknik yang bergantung pada kesadaran jiwa? Tidak, aku tahu. Hanya 7 faksi kuno yang tahu cara mengolah teknik menggunakan kesadaran jiwa. Bahkan guruku tidak tahu teknik ini. Teknik ini terlalu langka. Orang-orang yang mengetahuinya sama langkanya dengan bulu burung phoenix atau tanduk unicorn. Jika kamu tahu cara mengolah kesadaran jiwa, kamu tidak perlu banyak pelet untuk memulihkannya. Mata Xian berbinar. Teknik untuk mengolah kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa adalah harta karun paling dasar. Kesadaran jiwa yang kuat memberi jalan bagi jiwa inang yang kuat. Semakin kuat kesadaran jiwa, semakin sensitif penginderaannya. Bagi para alkemis dan pandai besi, kesadaran jiwa merupakan hal yang penting. Dalam perjalanan mereka berlatih memurnikan obat dan menempa senjata, jika kesadaran jiwa mereka cukup kuat dan tajam, saat mereka memurnikan sesuatu, mereka dapat mengendalikan aura langit dan bumi dengan lebih baik, dan formasi atau mantra yang mereka ukir pada produk mereka akan lebih indah. Kecepatan mereka juga diperkuat secara keseluruhan. Mengolah kesadaran jiwa dapat memberi jiwa inang ruang yang besar. Kesadaran jiwa benar-benar ajaib. Semakin dimurnikan, semakin baik saat prajurit tersebut mendesak kekuatannya. Saat Xian berada di tanah awan tenang dan laut tak berujung, dia belum pernah mendengar tentang teknik yang khusus mengolah kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa mereka hanya dapat tumbuh setelah mereka menembus alam baru. Mendengar ini dari Lin Yaqi, dia sangat gembira. Untuk memahami misteri formasi teleportasi dalam rahasia sukses pandai besi secara menyeluruh, dia harus terus-menerus mengonsumsi kesadaran jiwanya. Jika dia memiliki teknik untuk mengolah kesadaran jiwa, tidak akan butuh banyak usaha untuk memahami formasi teleportasi. Pada saat yang sama, memurnikan dan memadatkan esensi kesadaran jiwa juga berdampak besar pada seni bela dirinya. Di Tanah Suci yang Agung, apakah hanya 7 golongan kuno yang memiliki teknik untuk mengolah kesadaran jiwa? Xian tergerak. Dia tidak menyembunyikannya, bertanya langsung. Apakah ada yang menjual teknik semacam ini? Tidak, Lin Yaqi menggelengkan kepalanya. Selain 7 golongan kuno, ada beberapa ahli misterius yang tahu cara mengolah kesadaran jiwa. Namun, menemukan mereka lebih sulit daripada menemukan 7 golongan kuno. Kamu seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Xian tidak berbicara, tetapi menghubungi Ice Cold Flame. Ice Cold Flame memiliki beberapa master, dan masing-masing dari mereka adalah seorang jenius. Mereka adalah ahli alam puncak, atau pandai besi pada tingkat yang jauh. Karakter seperti ini mudah-mudahan bisa tahu cara melatih kesadaran jiwa mereka. Ketika Ice Cold Flame terintegrasi sepenuhnya dengan tuannya, meskipun terbatas, begitu tuannya meninggal, ia bisa mendapatkan semua kenangan tersembunyi dan misterius dari tuannya. Xian berpikir bahwa mungkin Ice Cold Flame tahu sesuatu. Tidak, jika aku tahu, aku pasti sudah memberitahumu saat pertama kali kau mencoba mengakses rahasia sukses pandai besi. Tuan-tuanku sebelumnya hanya fokus pada kekuatan mereka. Mereka tidak berusaha keras untuk melatih kesadaran jiwa dan jiwa tuannya. Jadi, aku tidak bisa membantumu, jawab Ice Cold Flame singkat. Xian memutus sambungan dengan api, wajahnya kecewa. Dia memejamkan mata untuk merenung sejenak, lalu berbicara kepada Lin Yaqi, baiklah. Jadi, apakah kamu punya pil atau obat yang dapat memulihkan kesadaran jiwa? Petik 2.
Aku punya pil jiwa asli. Itu jauh lebih berharga daripada pil pemulihan jiwa milikmu. Aku bisa memberimu 2 botol. Setiap botol berisi 50 pil. Satu pil jiwa asli lebih efektif daripada 20 pil pemulihan jiwa. Lin Yaqi terkekeh, menjelaskan perbedaan antara kedua pil itu. Pelet pemulihan jiwa hanya dapat memulihkan kesadaran jiwa yang telah dikonsumsi. Namun, pelet jiwa asli milikku tidak hanya dapat memulihkan kesadaran jiwa dengan cepat, tetapi juga membantunya meningkat. Guruku adalah seorang alkemis. Meskipun dia tidak tahu cara melatih kesadaran jiwa, dia telah menggunakan pelet untuk meningkatkan kesadaran jiwanya. Tentu saja, pelet hanyalah obat-obatan, bukan teknik khusus. Peningkatan yang dihasilkan oleh pelet terbatas. Biasanya, seorang pejuang hanya dapat menggunakan 3 botol pelet jiwa asli untuk memperkuat kesadaran jiwanya. Setelah itu, bahkan jika dia menggunakan lebih banyak pelet, dia tidak dapat membuatnya berkembang lebih jauh. Pada saat itu hanya dapat digunakan sebagai pelet untuk memulihkan kesadaran jiwa yang telah dikonsumsi. Tentu saja, kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat daripada pelet pemulihan jiwa. Mata Xian berbinar. Berapa banyak kristal ki esensi yang kamu inginkan? Aku tidak membutuhkan kristal ki esensi. Lin Yaqi tersenyum seperti rubah kecil, menyipitkan matanya. Bantu aku dengan barang ini, dan aku akan memberimu 2 botol gratis. Barang apa? Xian cukup waspada. Harus kukatakan bahwa meskipun aku membutuhkan pelet jiwa asli, aku tidak akan menyia-nyiakan banyak kekuatanku untukmu. Bantu aku memberi seseorang pelajaran. Selama kamu bisa memuaskanku, selain 2 botol ini, aku bisa menemukan 2 lagi untukmu. Bagaimana kedengarannya? Petik 2. Siapa? Beberapa bajingan dari Tanah Suci, Sekte Dewa Bercahaya, dan Lembah Iblis. Lin Yaqi menggertakkan giginya, matanya berbinar karena kebencian. Tahun-tahun ini, bajingan-bajingan itu sering menindasku. Meskipun aku seorang pejuang, guruku telah menghukumku dan memintaku untuk mempelajari formasi spiritual untuk memurnikan obat. Aku tidak memiliki cukup kekuatan, jadi aku bukan lawan mereka. Tanah Suci, Sekte Dewa Bercahaya, dan Lembah Iblis adalah 3 kekuatan dengan nama mereka yang tersebar di seluruh Tanah Suci. Biasanya, orang-orang merasa takut setiap kali mendengar nama-nama ini. Di seluruh Tanah Suci yang agung, kekuatan 7 golongan kuno telah berdiri kokoh selama puluhan ribu tahun. Dengan sejarah mereka yang mendalam, orang-orang merasa sulit untuk memperkirakan sumber daya internal mereka. Generasi penerus yang dibina oleh 7 golongan kuno, tak peduli dalam hal teknik, bela diri, pengalaman, maupun harta, mereka selalu unggul. Anak-anak muda dari golongan kuno ini lebih kuat daripada para pemimpin beberapa sekte kecil. Dan, mereka semua sombong, berjalan dengan angkuh di sekitar Tanah Suci yang agung tanpa rasa takut di hati mereka. Kau ingin aku menyinggung ketiga kekuatan ini pada saat yang sama? Xian tersenyum paksa saat dia tiba-tiba sakit kepala. Jika kau tidak berani, aku akan menyimpan pil jiwa asliku, dengus Lin Yaqi. Baru-baru ini, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami ketika kau ingin menemukan obat pemulih jiwa di lembah ramuan roh. Kecuali kau merebutnya dari seseorang, jangan berpikir untuk menggunakan harga yang lebih tinggi untuk membeli obat-obatan. Tentu saja, aku tahu kau punya nyali untuk mengacaukan orang lain. Mungkin kau akan menggunakan kekerasan untuk mengambilnya. Tetapi jika kau melakukannya, kau akan menjadi musuh bersama seluruh lembah ramuan roh dan lembah alat berharga. Saat ini, orang-orang di pegunungan jiwa mati sedang bingung. Di bawah pengaturan aula roh dan aula alat, banyak prajurit telah berkumpul. Jika seseorang mulai membantai para prajurit, tentu saja, itu akan membuat marah para jagoan di sini. Saat ini, selain para alkemis dan pandai besi tingkat suci di 2 lembah, ada tetua alam roh dari Tanah Suci, kultus Dewa Bercahaya, dan lembah iblis yang tinggal di lembah ramuan roh dan lembah alat berharga. Bahkan jika Xian lebih percaya diri, memprovokasi kesabaran semua prajurit di 2 lembah adalah langkah yang tidak bijaksana. Pikirkanlah, Lin Yaqi tersenyum, menatapnya tanpa tergesa-gesa. Cahaya dingin melintas di mata Xian. Dia terdiam cukup lama, lalu mengangkat kepalanya untuk berbicara dengannya. Basis kultivasi apa yang mereka miliki? Di sekitar puncak alam langit, kukira. Tidak jauh berbeda dari milikmu, Lin Yaqi tersenyum lembut padanya.
Yan kecil, aku tahu kau juga berada di puncak alam langit. Namun, kemampuanmu yang sebenarnya jauh lebih hebat daripada mereka. Aku yakin para bajingan dari Tanah Suci, Sekte Dewa Bercahaya, dan Lembah Iblis itu bukanlah tandinganmu. Jangan khawatir, aku tidak akan memintamu untuk memprovokasi orang-orang aneh di alam roh. Hehe. Setuju. Si Yan tiba-tiba bangkit dari kursinya, mengulurkan satu tangan ke gadis itu. Pertama, berikan aku 2 botol pelet jiwa asli. Tunggu sampai aku memulihkan kesadaran jiwaku. Aku akan ke sana untuk membantumu. Setuju. Lin Yaqi cukup jujur, dan segera memberinya 2 botol hijau. Gunakan air hangat untuk meminum pelet itu. Begitu masuk ke perutmu, kau harus mendesak khasiat obat untuk memasuki kesadaran jiwamu. Kemudian, kau akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku menunggumu di ruang gravitasi. 10 pelet sudah cukup untuk melengkapi semua kesadaran jiwa yang telah kau konsumsi. Si Yan menerima botol itu, mengeluarkan 10 pil. Kemudian, dia mengeluarkan mangkuk porselen giok dari cincin penyimpanan. Api menyala dari ujung jarinya dan tak lama kemudian, air di mangkuk giok itu menjadi sangat panas. Si Yan menelan pelet jiwa asli dengan air panas. Dia kemudian duduk di depan Lin Yaqi dan memulai pemulihannya. Di mana gadis kecil itu? Di luar sebuah rumah bangsawan, Hao Hai dari Lembah Iblis bertanya sambil membelai liontin giok berbentuk naga, matanya dingin, menyapu sekeliling tempat itu. Dia masuk. Serat sutra giok zamrud melesat keluar dari jari-jari ramping Ning Mei. Serat-serat itu terbang satu putaran di sekitar rumah bangsawan, yang membantunya memastikan informasi itu. Obat yang dia jual padaku terakhir kali mengandung racun di dalamnya. Setelah aku meminumnya, aku hampir jatuh ke dalam kekacauan. Hao Hai menggertakkan giginya. Gadis itu lebih jahat daripada prajurit yang mengolah metode iblis seperti kita. Jika aku tidak bereaksi cepat, apalagi menerobos alam baru, basis kultivasiku akan menurun. Gadis kecil sialan itu, bahkan jika Li Zhengrong melindunginya, aku tetap harus memberinya pelajaran. Petik 2. Kau pantas mendapatkannya. Ming Mei tertawa riang. Tubuhnya yang anggun bergoyang di tempat, dengan gelombang hijau yang menempel di tubuhnya. Yah, aku diam-diam mengirimkan sinyal kepadamu, tetapi kau tidak peduli. Kau hanya ingin menggodanya. Jika kau tidak menginginkannya, mengapa dia selalu menjual obat yang dicampur dengan racun kepadamu? Harum, aku rela diracuni daripada mengacaukanmu. Wajah Hao Hai menjadi lebih dingin. Aku tidak ingin mati tanpa alasan yang diketahui. Kemudian, Hao Hai menarik napas dalam-dalam, memasuki rumah besar tempat Lin Yaqi masuk. Pil jiwa asli memang jauh lebih efektif daripada pil pemulihan jiwa. Setelah menelan 10 pil, pil-pil itu berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke laut kesadarannya. Laut kesadaran itu tampak seperti disiram dengan cairan pertumbuhan, yang dipulihkan dengan cepat. Kesadaran jiwa yang dikonsumsi telah pulih dengan cepat di bawah pengaruh magis arus hangat ini. Saat menggunakan pil pemulihan jiwa untuk memulihkan kesadaran jiwa yang dikonsumsi, dibutuhkan waktu lebih dari setengah hari. Namun, pil jiwa asli hanya membutuhkan waktu 15 menit. Kesadaran jiwanya pulih. Setelah merasakannya, Si Yan dapat memastikan bahwa jika ia memiliki lebih banyak pil jiwa asli, setelah kesadaran jiwanya dipulihkan, kesadarannya akan sedikit lebih membesar. Namun, Lin Yaqi tidak memberinya lebih banyak waktu. Begitu kesadaran jiwanya dipulihkan, Lin Yaqi segera berteriak, memanggilnya untuk keluar dari ruang gravitasi dan membalas dendam untuknya. Xin Yan bersemangat tinggi, menyipitkan matanya. Cahaya dingin berkilauan di pupilnya, sementara ia melengkungkan bibirnya. Tidak perlu repot-repot, mereka sudah datang untukmu. Senyum Lin Yaqi membeku saat dia mendengus. Secepat itu, sepertinya mereka selalu mengawasiku. Orang-orang brengsek itu memang punya pikiran buruk. Memang, tidak ada dari mereka yang baik. Si Yan berdiri, menghadap Lin Yaqi. Dia kemudian melepas pakaian prajuritnya yang berwarna abu-abu kehijauan dan berganti menjadi pakaian hitam murni. Sambil membetulkan kerah bajunya, Si Yan menendang pintu hingga terbuka dan melangkah keluar. Di luar ruangan, Hao Hai dan Ming Mei berdiri di sana dengan mata mereka yang setajam listrik dan aura yang dalam dan suram. Langit ketiga alam langit, mata Si Yan berbinar. Hanya dengan pandangan pertama, dia mengenali basis kultivasi mereka dengan tepat.
Hao Hai dan Ming Mei masing-masing mengenakan baju besi abu-abu keperakan dan baju besi merah tua. Baju besi mereka yang berharga menutupi separuh tubuh mereka, dan cahaya berkilauan dari lengan dan lutut mereka. Samar-samar, orang-orang dapat melihat fluktuasi energi dari titik-titik ini. Ada semacam formasi aneh dan jahat yang terukir di baju besi mereka, yang dapat mengumpulkan ki langit dan bumi. Meskipun keduanya berdiri diam, ki langit dan bumi di sekitarnya berkumpul secara proaktif ke arah mereka, memasuki formasi pada baju zirah mereka dan diserap ke dalam tubuh mereka. Ini mendukung mereka untuk memadatkan ki esensi setiap saat. Mereka berdua mengenakan cincin penyimpanan dan cincin 5 warna lainnya di jari mereka. Cincin-cincin ini berkilauan dengan halo lembut dan tembus cahaya, yang menunjukkan bahwa itu bukan sekadar barang biasa. Layak untuk identitas mereka, penerus dari faksi kuno. Xian memuji mereka dalam benaknya. Pakaian, aksesoris, cincin penyimpanan, dan cincin di lengan mereka kemungkinan besar semuanya adalah barang yang tak ternilai harganya. Mereka seharusnya memiliki beberapa efek khusus yang dapat meningkatkan kekuatan mereka saat bertarung. Basis kultivasi langit ketiga alam langit dari kedua orang ini penuh dengan aura zaman kuno. Ki esensi mereka murni, yang jelas lebih tinggi dari prajurit langit ketiga alam langit biasa. Sementara matanya menyapu Hao Hai dan Ming Mei, dua lainnya juga mengamatinya. Kain prajurit hitam legam menutupi tubuh berotot dengan sikap dingin. Rambut hitam panjangnya menjuntai di bahunya. Matanya seperti dua bintang yang bersinar dan menindas pikiran orang-orang. Hao Hai dan Ming Mei terguncang di dalam, tetapi tetap menjaga wajah mereka tetap kaku. Mereka bisa merasakan aura brutal yang terpancar dari Xian sementara napasnya dipenuhi dengan niat membunuh yang jelas. Bukan kesemek yang lembut, bukan tipe orang yang mudah diganggu, TL. Pada pandangan pertama, Hao Hai dan Ming Mei mengerti sesuatu. Mereka kemudian dapat melihat ketakutan yang dalam di mata masing-masing. Aura pembunuh tidak dapat diperoleh melalui kultivasi. Seorang prajurit hanya dapat memperolehnya dari pertarungan dan pembantaian yang fatal, di mana ia harus membunuh banyak prajurit lainnya. Jika orang lain merasakannya dengan saksama, mereka juga dapat melihat aura pembunuh pada Hao Hai dan Ming Mei. Namun, itu jauh lebih sedikit daripada milik Xian. Siapakah pria ini? Hao Hai dan Ming Mei saling bertukar pandang, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mencari identitas pria muda dan luar biasa di tanah suci yang agung di kepala mereka. Nama-nama pria muda terkemuka terlintas di benak mereka dengan cepat. Sambil menggelengkan kepalanya, Hao Hai menyadari bahwa tidak ada pria muda luar biasa di tanah suci yang agung yang cocok dengan sikap Xian. Lin Yaqi tertawa kecil. Dia perlahan berjalan keluar dari ruang gravitasi, melirik Hao Hai. Matanya yang indah menunjukkan penghinaannya terhadap pria muda itu. Dia mendengus dan berkata dengan tidak sabar, "Kau datang ke sini lagi. Untuk apa?" Hao Hai sangat marah. Cahaya dingin perlahan melintas di mata Phoenix-nya yang dapat menakuti orang. "Pelet yang kau jual padaku mengandung racun yang sangat kuat. Aku hampir jatuh karena kebingungan. Kau katakan untuk apa aku datang?" Ah, Lin Yaqi tidak mengubah wajahnya. Sebaliknya, dia terkekeh. "Ketika aku memberikannya padamu, bukankah aku sudah mengingatkanmu bahwa aku tidak memurnikannya? Aku ingat aku sudah mengatakannya padamu. Mengingatnya atau tidak, itu tanggung jawabmu." Senyuman yang menarik tersungging di wajah Ming Mei saat dia menarik tubuhnya yang anggun, menjaga jarak dengan Hao Hai. Kemudian, dia berbicara dengan lembut, "Yaqi Mei Mei, aku di sini hanya untuk menonton kesenangan. Kau tidak perlu repot-repot denganku." Wajah Lin Yaqi dingin. Dia mendengus dan menggumamkan sesuatu dengan suara pelan, seolah-olah dia sedang mengutuk orang lain. "Ternyata aku tidak bisa berunding denganmu." Hao Hai tidak marah. Dia tampak lebih tenang, mengangguk sambil berkata, "Kembalikan bahan-bahan yang telah kuberikan padamu untuk memurnikan pelet. Atau, berikan aku pelet yang asli. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Mengenai aku yang diracuni, selama kau meminta maaf, aku tidak akan merepotkanmu lagi untuk memberi muka pada Li Tua." Dalam mimpimu, Lin Yaqi tersenyum mengejek, wajahnya penuh penghinaan. Wajah Hao Hai menjadi lebih tegang. Dia menarik napas dalam-dalam.
Cincin di lengannya memiliki banyak serat hitam yang tampak seperti rumput laut di lautan dalam, memanjang dan melilit kedua lengannya. Serat-serat hitam itu bergerak dengan lintasan misterius, membentuk pola-pola iblis kecil namun padat di lengannya. Setelah pola-pola itu terbentuk, mereka mulai menyerap ki esensi di tubuhnya. Serat-serat hitam halus yang membentuk pola-pola itu menjadi lebih indah setelah menerima ki esensi. Sekarang, mereka tampak seperti rambut hitam panjang yang berkilau. Sizzle sizzle sizzle, suara-suara aneh bergema dari baju besinya, saat fluktuasi energi meluas kemana-mana. Ki langit dan bumi tiba-tiba tertahan. Aura langit dan bumi yang melimpah tampaknya dipisahkan oleh penghalang tak terlihat. Tidak hanya ruang di sekitar mereka, tetapi juga aura langit dan bumi di sekitar Xian dan Lin Yaqi terputus. Energi yang memutar-mutar ruang muncul di sebelah Hao Hai. Ruang kemudian mulai runtuh seolah-olah akan runtuh, memberi orang perasaan aneh menyusut. Jejak dendam berkilauan di mata Lin Yaqi. Dia melangkah mundur dengan tenang sampai dia mencapai pintu ruang gravitasi. Kemudian, dia tersenyum, menunjuk Xian. Ini sepupuku. Dia berkata, selama dia di sini, tidak ada yang bisa menindasku lagi. Sepupu, Hao Hai dan Ming Mei curiga. Sejak kapan dia punya sepupu? Karena mereka semua adalah talenta muda dari Tanah Suci yang agung, ini bukan pertama kalinya Hao Hai dan Ming Mei mengunjungi pegunungan jiwa mati, atau pertama kalinya mereka menghubungi Lin Yaqi. Mereka tahu bahwa kedua murid Li Zhengrong sama-sama yatim piatu, yang telah dirawat Li Zhengrong sejak mereka masih kecil. Bagaimana mungkin seorang yatim piatu tiba-tiba punya sepupu? Yah, sekarang ini, sepupu adalah hal yang tidak bisa dijelaskan. Orang yang kucintai, aku juga bisa memanggilnya sepupu. Haha, Ming Mei tersenyum lembut, menatap Xian dan Lin Yaqi dengan pikiran gelap muncul di wajahnya. Hao Hai mengerti, karena wajahnya berubah dingin. Dia menyukai Lin Yaqi, dan Ming Mei tahu betul itu. Dia masih curiga, tetapi setelah Ming Mei mengaduk-aduk masalah itu, dia langsung mengerti. Jalang. Lin Yaqi melotot ke arah Ming Mei dengan permusuhan saat dia mengutuk gadis itu dalam benaknya. Sebenarnya, dia mengucapkan kata itu, tetapi dia tidak bersuara. Lin Yaqi bukan orang bodoh. Dia mengerti bahwa Ming Mei sengaja membakarnya. Hubungan antara Lin Yaqi dan Hao Hai dulunya agak harmonis. Jika Ming Mei tidak menambahkan sesuatu pada waktu yang salah, yang memprovokasi suasana hati Hao Hai tidak akan bersikap buruk padanya. Itu tidak akan mempercepat pertikaian yang keras seperti sekarang. Kebencian yang dia miliki terhadap Ming Mei lebih dalam daripada apa yang dia rasakan terhadap Hao Hai. Jika bukan karena Ming Mei lebih berbahaya daripada Hao Hai, dia akan mengambil tindakan terhadap wanita itu lebih awal. Sepupu, mereka ingin menggertakku, seru Lin Yaqi dengan suaranya yang lembut dan penampilannya yang polos. Dia menunjuk Ming Mei dan Hao Hai. Kedua orang ini bukan orang baik. Mereka menyakiti orang lain setiap hari. Yah, terutama orang yang selalu menyiramkan minyak ke api, kurasa dia menyesal tidak bisa membunuh beberapa gadis yang lebih cantik darinya. Yah, kau tahu, orang-orang seperti itu adalah yang paling menjijikkan. Pupil mata Ming Mei mengecil. Dia mengerutkan bibirnya dan mendengus. Apa kau membicarakanku? Wanita selalu peduli dengan penampilan mereka, terutama wanita cantik. Kata-kata Lin Yaqi, tentu saja, membuat gadis itu kesal. Tidak, beraninya aku membicarakanmu. Semua orang tahu kau adalah wanita tercantik. Ming Mei, ya, benar, kau sangat cantik, ejek Lin Yaqi dengan wajah dingin. Ming Mei tertawa kecil, tetapi matanya berkilauan dengan cahaya dingin. Dia sedikit muram saat menatap gadis itu, tampak benar-benar terpancing. Apa kau ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Meskipun Hao Hai marah, dia masih memiliki pikiran yang jernih. Dia bisa mengenali bahwa Xian bukan hanya orang biasa. Aku tidak akan mencampuri urusan orang lain, Xian tersenyum. Hao Hai mengendurkan wajahnya yang kaku, sementara Lin Yaqi marah, memutar matanya ke arahnya. Ming Mei merasa itu menarik, terkekeh dan menatapnya. Itu urusan sepupuku, bagaimana aku bisa menganggapnya urusan orang lain? Xian tersenyum tipis. Dia berdiri tegak dan mengerutkan bibirnya, sikapnya setajam pisau ketika dia berteriak, berhenti mengoceh. Jika kau ingin bertarung, gerakkan pantatmu. Aku tidak punya banyak waktu untukmu.
Dalam sepersekian waktu itu, raut wajah marah Lin Yaqi menghilang. Dia tersenyum riang sampai tubuhnya bergetar. Sudah kuduga, sepupuku paling menyukaiku. Xian merasakan rambutnya berdiri saat dia memancarkan senyum yang dipaksakan di dalam hatinya, meskipun demikian, dia tetap tampak dingin seperti biasa. Hao Hai sangat marah. Cahaya dingin memancar seperti arus listrik di matanya. Aura di tubuhnya menjadi lebih mematikan, tetapi wajahnya menjadi lebih tenang. Jagoan yang brilian, Xian berseru dalam benaknya. Itu adalah pertama kalinya dia menunjukkan wajah seriusnya. Sekarang dia tahu bahwa generasi muda yang dibesarkan oleh 7 faksi kuno benar-benar sulit dihadapi. Selama pertarungan, semakin marah seseorang, semakin besar kemungkinan dia jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ketika jagoan bertarung, mereka saling bersaing dalam aura, suasana hati, pengalaman, dan kecerdasan. Selama pertempuran, jika lawan dapat mengendalikan suasana hati, aura seseorang akan berubah sesuai dengan itu, yang akan memengaruhi keseluruhan gambar pertempuran. Ketika seorang prajurit memiliki kemarahan yang memengaruhi pikirannya, dia tidak dapat bereaksi dengan jernih. Kehilangan pikiran berarti kehilangan pemahaman tentang seluruh situasi. Tepat sebelum pertarungan, Hao Hai dapat memulihkan pikirannya yang sehat, yang merupakan hal yang akan dilakukan oleh jagoan pada umumnya. Aku tidak peduli apakah kau sepupunya atau bukan. Terus terang saja, kau membuatku kesal. Jika aku tidak merasa senang, kau juga tidak boleh berharap untuk merasa senang. Hao Hai tersenyum tipis padanya, wajahnya tenang dan rileks. Namun, auranya menjadi lebih berbahaya. Menanggapi Hao Hai, 3 kata datang dari sisi Xian, ayo pukul aku. Tiba-tiba, Hao Hai bergerak seperti petir yang merobek langit. Kuat, bertekad, jahat, dan brutal.